A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Pak. Tidur lagi. Kabarnya gimana, baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tentunya kami berharap semua pemirsa yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah kita kembali bersilaturahim dalam program yang insya Allah selalu dinantikan setiap akhir pekan. Yaitu Cahaya Hati Indonesia. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya mau tanya sebelum kita masuk ke tema. Ibu pernah cemburu enggak? Pernah. Jujur. Bu. Ya. Pernah cemburu enggak? Ya. Gitu suaranya. Jawab pernahnya. Pernah. Pak. Oi, Pak. Ya. Oi. Ya. Pernah cemburu enggak? Pernah. Pak. Pernah. Sering kata ibunya. Cemburu. Suami cemburu sama istri, istri cemburu sama suami. Kadang-kala itu jadi bumbu dalam pernikahan. Nah, gimana kita mau menyikapi ini? Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu dosen-dosen kita. Wah, dosen-dosen. Gara-gara tadi ngomong ini banyak yang ada juga yang guru saya di salah satu perguruan tinggi ya di PT IKI. Hadir guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan ilmunya. Yang pertama salam hormat dan takzim saya untuk Ustadz Zezen Zainal Mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar? Gimana kabarnya Ustadz Zezen? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah sebelah Ustadz Zezen udah gak perlu dikenalin lagi Bu. Udah sering banget datang ke Cahaya Hati nih. Ustadz kita lengkapin aja ya. Itu Ustadz Hasan Kosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas David sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baju kuning nih sekarang. Iya sama ibu-ibu. Ya, hatiku cerah secerah hatimu. Iya. Yang satu hijau, satu kuning. Yang ujung merah. Oh enggak ya? Karena sekarang lagi musim kampanye. Belum ntar lagi ya. Belum ya. Belum ntar lagi. Baik, makasih banyak Ustadz Hasan. Sebelah Ustadz Hasan. Sama-sama Mas David. Hadir guru kita Ustazah Nina Khairina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Nina ini istimewa Bu karena beliau ini tamatan dari Al-Azhar Kairo ya Bu ya. Betul. Istimewa karena perempuan sendiri. Iya salah. Ustazah itu di Al-Azhar Kairo dulu ambil jurusan apa Ustazah? Saya ambil jurusan Syariah Islamiyah. Syariah Islamiyah, Masya Allah. Terus lanjut lagi kuliahnya Ustazah? Lanjutnya di UIN. Di karena UIN? udah keburu hamil Bu. Jadi Gitu. gak boleh lagi ke jauh-jauh ya. Kebetulan suami saya juga lulusan Al-Azhar juga. Ketemu di sana ayat-ayat cinta. Iya. Pas banget dah. Pas banget ini. Aduh luar biasa. Jadi begitu pulang udah hamil. Jadi Hamil gak boleh ya. lagi nerusin ke sana. Iya. Alhamdulillah saya nerusin di UIN Syarif Hidayatullah S2. Alhamdulillah S2-nya di situ ya. Ya. Masya Allah ini motivasi nih buat kaum ibu, kaum perempuan untuk mengejar ilmu S1, S2 jalan terus insya Allah ya. Insya Allah bisa jadi dokter juga ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam, inilah dia guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Langsung saja ngomongin soal cemburu. Ngomongin soal cemburu. Ini dia tayangannya. Pemirsa, beberapa hari yang lalu telah terjadi sebuah kejadian yang tragis. Diduga karena cemburu seorang suami tega membakar istri dan anak-anaknya dengan bensin. Aksi ini pun mengejutkan warga sekitar. Tak hanya itu, melihat ketiga korban telah terbakar, sang suami pun ikut menyiramkan bensin pada tubuhnya sendiri. Api pun seketika menjalar dan bertambah besar. Beruntung api bisa cepat dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Ya inilah dia cemburu buta akhirnya jiwa pun melayang ya. Silakan untuk menyikapi ini Ustadz Zazen Fadol. Waktunya singkat Ustadz. Oke, terima kasih atas waktunya. Berkaitan apa yang sudah ditayangkan tadi, ternyata
Islam itu hadir di tengah-tengah masyarakat kita umat muslim sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat dan hadirnya Islam mengajarkan kita untuk tidak saling membenci kekerasan dan sebagainya. Termasuk apa yang sudah tadi ditayangkan terkait rasa cemburu dalam Islam ada batasan. Jangan sampai rasa cemburu buta. Kalau ada rasa cemburu buta, ini yang akan mengakibatkan keterpurukan, mengakibatkan hal-hal yang negatif pada diri kita. Maka sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, jangan kalian cemburu kepada keluarga-keluargamu yang akan muncul kalau ada cemburu buta, maka mengakibatkan dampak buruk. Oleh karena itu, adapun yang namanya cemburu itu dalam Islam ada batasan dan ada koridornya. Inilah sifat cemburu yang perlu berlandaskan secara Islami, cemburu yang berasaskan keimanan yang kuat. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Zazen. Silakan Fadl Ustaz Hasan, Ustaz Sasi. Kalau melihat Fiti tadi, alangkah sungguh meriskankan, menyakitkan hati ya. Hanya karena cemburu Pak, yang mungkin belum tentu terjadi. Cemburu Bu, yang belum tentu dilakukan. Akhirnya menjadi malapetaka, bukan cuma buat mereka berdua sebagai pasangan, tapi anak ikut menjadi korban. Maka cemburu atau kita curiga lebih tepatnya, itu enggak usah dikedepankan. Walaupun ada pepatah mengatakan cemburu adalah tanda cinta, bagi saya bukan. Cemburu adalah tanda bahaya. Makanya jangan sering-sering ngeliatin handphone suami ya Bu. Percaya aja udah. Tapi dikunci. Dikunci. Pakai password. Emang ibu gak tahu passwordnya? Tahu katanya. Artinya karena cemburu yang belum tentu dilakukan oleh si istri. Mungkin dia sering keluar melakukan transaksi jual beli. Atau mungkin dia keluar untuk berinteraksi dengan dunia luar. Akhirnya suami cemburu. Tidak pakai logika, tidak pakai akal dan tidak pakai iman. Pada akhirnya menjerumuskan dan menghancurkan. Harusnya diteliti. Punya filterisasi daya saring tubuh dan daya saring pikiran. Maka baginda Nabi itu selalu memberikan kita nasihat. Iyyakum wazzonna. Jaga olehmu, jangan kau lakukan prasangka. Kecuali kalau sudah ada bukti, silahkan kau lakukan tindakan-tindakan yang tidak merugikan dirimu dan orang lain. Kan pasangan orang lain Pak ya. Jangan karena cemburu buta pada akhirnya semuanya buta terlihat. Dimakan api emosi, dibakar api cemburu, akhirnya terjadilah kebakaran beneran. Dibakar istrinya. Dan ini luar biasa sangat menyakitkan. Coba kalau seandainya waktu itu tidak bisa dipadamkan, apa enggak tetangga juga kena? Maka baginda Nabi menyatakan wala tajassasu, jangan mata-matain. Mau pasangan kayak gimana kita serahkan aja. Fal yatawakkalil mutawakkilun. Hendaknya lah kita menjadi orang-orang yang bertawakal, tawakal kepada Allah. Mau seperti apa pasangan kita, mau seperti apa kelakuan pasangan kita, biarkan Allah yang tahu. Hei, ingat wahai pasanganku, antara kau dan Allah tidak ada batas. Mataku mungkin akan tertutup oleh jarak dan waktu, tetapi pandangan hatiku dan Allah Subhanahu wa taala memberikan aku fasilitas doa untuk mencari seperti apa dirimu. Masya Allah. Jadi baik. begitu Mas David. Baik Ustaz. Jangan Baik. cemburu buta. Jangan Karena cemburu. apa? Kagak enak, menyelakakan dan membahayakan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Hasan. Nah ini yang terakhir nih kita tunggu nih komentarnya Ustazah nih, perempuan sendiri, sudut pandangnya terhadap permasalahan ini. Silakan Ustazah, singkat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat satu hadis Nabi yang bunyinya begini. Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat di atas ring. Orang yang pandai mengalahkan orang untuk berkelahi atau bertarung. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya dikala ia sedang marah. Jadi tugas seorang suami itu Bapak Ibu, selain mencari nafkah rizki yang halal untuk keluarganya,
juga bertugas untuk mendidik istri dan anak-anaknya dengan ajaran agama sehingga mereka bisa menjalani hidup di dunia ini dengan baik sesuai dengan tuntunan agama, bukan malah menyakiti, bukan malah memberikan contoh yang tidak baik, bahkan seperti yang kita lihat tadi di VT tadi, malah meninggalkan atau menyisakan luka batin yang sangat dalam, menyisakan trauma besar bagi diri istri dan anak-anaknya. Cemburu yang sedikit itu akan menambah rasa cinta. Tapi cemburu yang berlebihan akan membunuh cinta itu sendiri. Jadi pesan Nabi ya, tentang kriteria calon istri yang 4 ini Mas David. Kekayaan, kecantikan, kekayaan, harta, nasab atau keturunan, kemudian agama, lalu menjadikan agama menjadi sesuatu yang paling utama. Fazfar bidzatid din taribat yadak, simbol keberuntungan, sejatinya berlaku juga bagi laki-laki. Ya, bagi seorang calon suami. Gitu. Jadi para wanita hendaklah ketika mencari calon suami, carilah yang agama dan akhlaknya baik dulu. Dibandingkan melihat ketampanannya, kekayaannya, nasabnya. Ya syukur-syukur kita dapat semuanya Bu. Dapat suami yang soleh, ganteng, tajir, Masya Allah, ya surga dunia itu mah ya. Nah, bagi para bujang dan para gadis yang sedang menanti jodohnya ini ya. Nah, pantaskan diri kita. Pantaskan untuk apa? Menjadi wanita-wanita yang solehah, menjadi laki-laki yang soleh, sehingga nanti pasangan kita akan memilih kita yang insya Allah yang datang itu juga soleh dan solehah. Amin. Nah, kalau sudah demikian, bahtera yang akan dilayarkan nanti itu pasti akan dapat melewati seluruh badai, rintangan, halangan, ya. Itu karena apa? Karena sudah dinakodai oleh seorang suami yang paham betul tentang jalan hidup yaitu agama, dan dinavigatori atau didampingi oleh seorang istri yang paham betul tentang rambu-rambu kehidupan syariat. Dengan demikian akan sampai pada tujuan hidupnya, yaitu apa? Bahagia di dunia dan selamat di akhir. Amin. Terima kasih banyak Ustazah. Giliran tadi dilihat dari gantengnya, amin katanya. Amin. Terus ilmunya nasabnya, amin. Begitu kayaknya, amin. Kelihatan banget ya. Aminnya kenceng banget ya, yang kayaknya ya. Ngarep banget itu. Allahu Akbar. Baik ibu-ibu, itulah tadi yang disampaikan oleh guru-guru kita ya mengenai masa cemburu. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله
Sadaqallahul azim. Surah Al-Hujurat ayat 12, ayat yang mungkin sering kita simak, sering kita dengar, dan ini jadi pelajaran bagi kita khususnya dalam rangka hidup bertetangga dan bersaudara, ya, dalam hubungan antar sesama manusia. Yang tadi sudah dibacakan dengan merdu oleh hafizah kita, qari'ah kita, yaitu Keila. Dan langsung saja kita simak kajian tafsirnya dari surah Al-Hujurat ayat 12 tadi bersama dengan guru kita Ustadz Hasan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du wa ba'da tahiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh dimanapun berada, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dan selalu diberikan keberkahan agar terus bisa membimbing kita menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Bapak Ibu, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman yang sungguh luar biasa, serta para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV di mana berada, insya Allah kita ngaji mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau orang mau ngaji, insya Allah ketemu jati diri. Amin. Karena apa? Dapat bimbingan dari wahyu ilahi. Amin. Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. alamin. Mas David, hari ini Ya. sungguh luar biasa tema kita, karena apa? Ini yang sering saya alami dalam rumah tangga. Cemburu Ya. buta. Ngaku ini. Iya. Ya karena begitu ya. Iya. Jadi cemburu ini banyak yang kadang memberikan kita kesalahan dan kefatalan. Nah, maka dibahaslah cemburu ini dikategorikan sebagai prasangka. Karena apa? Prasangka itu banyak menyalahkan aturan manusia yang tadinya berakal, kalah dengan nafsu, emosi, dan pada akhirnya akan terjadi kebrutalan yang tidak kita inginkan. Maka di sini kita sudah siapkan ayat surat Al-Hujurat ayat 12 yang melarang kita untuk berburuk sangka atau berprasangka buruk di dalam kehidupan kita. Kita baca ayatnya agar kita memahami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat dari surat Al-Hujurat ini luar biasa. Kita diingatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diingatkan oleh Allah? Hai orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggil siapa? Yang beriman, yang mau memakai keimanannya. Ya. Beda dengan muslim yang hanya sebatas Islam agamanya. Tapi orang-orang yang beriman yang mau memakai akal dan hatinya sebagai pedoman hidup sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan ini sudah banyak ditafsirkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tafsir. Orang yang mukmin adalah orang yang memakai imannya dengan hati dan imannya dengan akal sehingga dibimbing untuk tidak terjerumus sama seperti hewan yang tidak pernah diajar. Maka kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jauhi olehmu kebanyakan daripada prasangka. Artinya apa? Allah sudah ngingetin kita, prasangka itu banyak. Prasangka itu berlipat-lipat. Prasangka sama orang lain, prasangka sama diri kita. Jangan-jangan saya susah nih karena saya begini. Jangan-jangan rumah tangga saya ini begini karena pasangan saya begini. Itu namanya prasangka. Dan ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Jangan kamu menggunjing sebagian dengan yang lain.
tidakkah kalian suka? Apakah kalian suka kalau di antara kalian makan daging saudaranya sendiri, makan bangkai saudaranya sendiri? Maka tentulah kalian merasa jijik, kata Allah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Orang yang mukmin, orang yang mukminah tidak akan pernah memata-matai suaminya. Hatinya selalu terpaut. Lihat Sayyidatina Khadijah kepada baginda Nabi yang jauh lebih muda, nggak pernah ngecek-ngecek baginda Nabi lagi di mana. Karena apa? Dia tahu penjagaan Allah jauh lebih dari penjagaan dirinya. Beda sama ibu-ibu sekarang, jangankan pulang cuma 5 jam, dia pulangnya cuma 3 jam aja ditanya. Suami pulang kerja bukan disediain air, handphone diambil, password dibuka. Apa? Cari masalah. Dan jangan buka aib kepada tetangga. Sekalipun misalkan suami kita bermain mata dengan wanita lain, tapi niatnya ibadah, ibu izinin. Kagak katanya. Lagi serius langsung kagak enak aja. Nah ini penyakitnya nih Pak. Laki-laki itu boleh Bu lebih dari 1, betul? Enggak. Boleh. Boleh 2, 3, 4. Tapi yang lebih baik itu? Oh. Saya kalah sama ibu-ibu. Maka jangan curiga. Jangan kita berpatokan kepada nafsu. Sekalipun mohon maaf, suami ibu ada main mata dengan wanita lain karena dia mau poligami, bolehin. Tetapi kalau ibu nggak bolehin, bilang dengan baik-baik. Wahai sayang, kalau kau memilih wanita lain, sekarang aku berikan kepada pilihanku. Apa? Kau pilih aku atau dia? Iya. Begitu Pak, benar nggak? Saya yakin Bapak kalau dibayain, nggak bakalan tuh yang namanya mau milih yang lain. Iya. Aku rumah tangga dengan dirimu. Kau adalah malaikat kecilku. Yes. Begitu jangan. Hei, handphone mana? Ini siapa ini? Lelaki belum suruh ngopi, ada WA, cuman rekan bisnis, dicurigain. Kira-kira kesel nggak Pak? Kesel Pak? Curhat aja nggak apa-apa Pak. Ada yang langsung ngangguk, ada yang ngelirik istrinya dulu. Dan ini bukan cuma curiga dalam rumah tangga, sama tetangga juga nggak boleh. Bukan cuma rumah tangga, sama tetangga juga nggak boleh. Nah, sodako ke masjid, paling pengen dipuji. Urusan apa kita sama amal orang lain? Jangan curiga, oh jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Karena cuma pengen ini, pengen itu. Biarin, kalau kita melihat kebaikan orang lain, kita berharap bahwa kebaikan itu juga bisa kita lakukan. Cemburu di dalam ibadah itu diperbolehkan. Yang tidak boleh cemburu dengan nikmat orang lain. Orang lain beli mobil baru, dia beli obat sakit kepala. Bener Bu? Maka jangan pernah kita piara, jangan pelihara curiga di dalam tubuh kita. Karena apa? Satu, kata Imam Ghazali, tatkala kita memelihara perasaan curiga, akal kita akan kalah oleh emosi. Yang kedua, pandangan kita akan selalu buruk dengan apa yang kita curigain. Dan yang ketiga, pasti akan ada madorot, bukan dapat manfaat. Dan ketika kita sudah curiga sama orang, hati itu capek. Hati itu lelah. Yang dipikirin orang lain bukan dirinya. Padahal kalau kita mau bertawakal kepada Allah, aku serahkan ya Allah kepada Engkau, anakku di luar, anakku tidak bersamaku, tapi aku doa selalu kepadanya. Suamiku selalu aku doain, walaupun dia seperti apa di luar aku tidak tahu, tapi Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar. Begitu Bu doanya. Jangan kayak anekdot tetangga saya, anekdot ini mah. Suami ngasih duit, kok ngojek cuman sekian, dikasih 100.000, ayo sisanya dikemanain, begitu Pak. Besok dapat 250, nanya lagi, enggak ini masih kurang, dikemanain. Akhirnya suaminya gedeg, hari ketiga dia ngojek, dikasih tuh duit 6,5 juta. Ini baru boleh, dari mana ini? Motornya gua jual. Gara-gara apa? Curiga, bener nggak? Nah, maka curiga itu jangan dipiara. Ya, kita bebaskan hati kita dari prasangka-prasangka yang akan membuat kita terluka dan membuat jiwa kita bahaya. Orang yang bertawakal, lawannya curiga itu tawakal. Ya, lawannya curiga itu berserah diri.
Mau seperti apa orang sama kita, orang jahatin kita, insya Allah kita tetap dibaikin sama Allah. Tidak ada balasan keburukan dari amal kebaikan yang kita lakukan, walaupun pandangan orang menyatakan kita adalah salah. Pandangan orang bukan pandangan Tuhan, dan pandangan orang banyak kesalahan. Maka pesan saya, jangan pernah pelihara curiga, jangan pernah pelihara prasangka, sebab prasangka selalu memberikan keburukan. Maka kata baginda Nabi besar Muhammad di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadih la hurmatul mu'minin a'zamu indallahi hurmatan minki maluhu wa damuhu wa ayazunna bihi illa khair." Kata baginda Nabi, demi Tuhan yang jiwa Muhammad di dalam genggamannya, sesungguhnya kesucian orang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kesucianmu. Jadi kalau kita curiga sama amal orang, sesungguhnya orang itu jauh lebih suci dari kita. Kita menuduh orang lain, sesungguhnya orang itu jauh lebih suci dari kita. Harta dan darahnya, kemuliaan dan kehormatannya, jikapun sampai dia dituduh yang bukan-bukan, maka kecelakaan akan jatuh kepada orang yang mencurigai. Waspada boleh, curiga jangan. Kita adalah orang-orang yang diberikan akal dan iman untuk memberikan kebahagiaan dalam hati kita. Jauhkan prasangka, maka kau akan jadi orang yang bahagia. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Oh Bapak, silakan Pak. Fadol. Baik, terima kasih Ustaz. Mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Prianto dari Jamaah Masjid Baitur Rahman Bekasi. Pertanyaan saya begini Ustadz. Ya. Adakah suatu amalan yang dapat kita itu selalu berpikir positif atau bahasa kerennya itu positive think? Mohon arahannya ataupun penjelasannya. Cukup sekian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berat banget. Positive thinking bagaimana? Padahal sekarang ini kita negatif thinking mulu sama Allah. Benar nggak? Betul. Maka jawabannya ketika kita mau positive thinking dengan manusia, maka positive thinkinglah kepada Allah. Dengan apa? Satu, banyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayo baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baca itu, cukup Allah. Cukup Allah yang memberikan kita tawakal. Cukup kita bertawakal kepada Allah. Jangan lagi kita bertawakal kepada hati. Hati selalu dibelokin nama iblis. Betul Pak? Kenapa hati selalu dibelokkan oleh iblis? Karena di dalamnya tidak pernah membaca istighfar. Lihat Sayyidina Umar. Begitu dibilang begini, dibilang begitu. Digosipin begini, begitu. Tidak pernah hatinya itu kalah dari iblis. Kenapa? Karena senantiasa beristighfar. Jadi yang pertama, kalau kita mau positive thinking, kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, kita memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Atau astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal. ya. Itu yang dikasih sama guru saya. Dan yang ketiga, kita lepaskan belenggu pikiran kita dari perkara-perkara yang selalu mengajak keburukan. Kalau kita berpikir, waduh laki saya malam belum pulang, biarin, mungkin juga lagi nyari tambahan. Istri saya belum pulang nih jam 4 biasanya, mungkin dia lagi belanja. Jangan nanya, papa kamu gak pulang kemana? Papa kamu pulang kemana? Papa kamu berangkat kemana? Jangan, kita doa aja, ya Allah mudah-mudahan orang yang saya sayangin, pasangan hidup saya selalu menjaga kehormatannya, dia pulang ke rumah selamat, enggak kurang apapun. Begitu. Jadi baca hasbunallah wa ni'mal wakil, kita baca istighfar. Yang ketiga, hilangkan belenggu-belenggu pikiran kita dari perkara-perkara yang negatif sehingga datanglah aura-aura positif. Dan yang terakhir, jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah, kita membaca apapun yang Allah berikan, sholawat,
kita membaca subhanallah, itu juga bisa meringankan kita dari pikiran-pikiran yang buruk. Sebab kalau kita tidak pernah membaca itu semua, hati ini diisi oleh iblis. Hati yang diisi oleh iblis mudah untuk curiga dan jarang bisa bahagia. Jadi kuncinya itu baca hasbunallah, baca istighfar, dan juga hilangkan belenggu-belenggu sifat negatif. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Gimana Sama-sama. ibu-ibu ada yang cerita tadi gimana nggak curiga? Soalnya pernah ada pengalaman Ustadz, ada sejarahnya Ustadz ya Bu ya? Nggak di sini nggak ada. Nah itu pengalaman itu jadikan pelajaran. Nah. Jadi kalau sudah terjadi ya terima saja. Iya. Belajar untuk saling memperbaiki satu sama lain. Katanya kuncinya kalau mau jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, laki-lakinya harus pantesin dirinya jadi imam yang baik. Betul. Betul ya Ustadz ya? Betul. Betul ya, gitu Pak ya. Tuh saya udah diginiin tuh, udah. Oke, kita akan lanjutin lagi obrolan kita dan kajian kita tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat yang dibacakan tadi dan juga terjemahan yang saya bacakan adalah surah An-Nisa ayat 32. Dan ini masih berkaitan erat dengan tema kita mengenai cemburu ya. Nah, untuk mengkaji ayat ini lebih dalam, langsung saja kita simak kajiannya, kajian tafsirnya bersama dengan Ustadz Zazen. Silakan Ustadz, fadhol. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Amma ba'd. Ibu-ibu damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-bapak damang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah tadi kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32, asbabun nuzul. Tahu enggak asbabun nuzul? Ya. Asbabun nuzul itu kronologis, asal usulnya turunnya ayat Al-Qur'an ini An-Nisa ayat 32 adalah ada keterangan dalam tafsirnya di sini Ummi Salamah. Ummi Salamah itu termasuk salah satu istri Kanjeng Nabi.
istri Kanjeng Nabi ada berapa? Ada 11. Ya, bapak-bapak ada yang minat 11? Ibu-ibu gimana? Ridho ikhlas? Oh enggak ikhlas ya. Jadi ini Ummi Salamah merasa ya wala tatamannau, mengharap ya andaikan saya seperti laki-laki saya akan bisa berjihad. Jihad itu pahalanya identiknya dengan kaum laki-laki. Kemudian Ummi Salamah itu mengandai-andaikan, andaikan saya sebagai laki-laki maka saya akan berjihad dan saya akan mendapatkan pahala sebagaimana para lelaki-laki. Artinya apa? Dalam ayat wala tatamannau. Tatamannau diambil dari kata tamanna. Tamanna itu tamani. Tamani itu artinya mengharapkan sesuatu yang tidak akan terjadi. Jadi kita berharap, kita bermimpi, tapi mimpi itu tidak akan terjadi, Ibu. Ada enggak mimpi yang tidak akan terjadi sama sekali? Bu? Pak? Pernah bermimpi enggak? Pernah mimpi apa? Oh, mimpi apa aja ya. Ya, kalau ada seseorang yang bermimpi, punya impian, harapan tapi tidak terjadi, itu namanya tamani. Seperti halnya ada ya kutipan sedikit syair. Ada orang tua renta ketika berjalan melihat ya bayi yang sedang disusui oleh ya ibunya. Kemudian dia menghayal, dia bermimpi, dia berharap, aduh andaikan saya ya diulang lagi masa muda atau masa kecil seperti bayi itu, pasti saya bisa nenen susu lagi. Jadi berandai-andai masa tua pengen masa muda lagi. Ini tidak bisa terjadi. Ya, nggak bisa bim salah bim. Kalau sebalikannya antonim dari tamani adalah taroji. Taroji itu mengharapkan, berharap, bermimpi pada hal yang bisa terjadi. Kita berharap pengen sukses bisa terjadi dengan ikhtiar dan doa. Kita pengen jadi orang pinter, kita pengen kaya dan sebagainya, bisa. Itu namanya harapan yang disebut dengan kata taroji. Ada tamani, ada taroji. Jadi dalam hal yang seperti ini di ayat An-Nisa 32 ini, Ummi Salamah bertamani, ya, seorang perempuan berubah menjadi seorang laki-laki. Ini tidak akan terjadi. Makanya di sini dijelaskan lagi oleh Allah, ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jadi jangan sampai dalam hati kita berharap anugerah nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada sebagian satu, sebagian lain. Mereka yang laki-laki sudah punya bagiannya masing-masing atas pahalanya, dan perempuan pun punya bagiannya masing-masing atas pahalanya yang sudah dikerjakan. Intinya jangan sampai ayat ini mengindikasikan jangan ada kata saling dengki ataupun iri. Hasud. Ya, tahu hasud, Bu? Pak, tahu hasud? Hasud itu iri, ya. Contoh, biasanya ibu-ibu yang lagi ngerumpi, ada aja tetangganya beli mobil baru. Hehehe, itu ya mobilnya baru ini. Duh, ya gini. Jadi perasaan-perasaan itu. Nah, ini namanya perasaan, berkaitan dengan perasaan dengki atau hasud. Ini harus dihilangkan dalam diri kita. Jadi merasa mobil yang dimiliki tetangga kita itu, didoakannya itu semoga hilang ataupun dicuri. Nanti alhamdulillah. Ini jangan ya. Jangan ada ya dalam benak kita, jiwa kita itu merasa hasud terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada orang lain. Kelebihan-kelebihan, harta kekayaan, karir, jabatan dan sebagainya. Ini kaitan dengan penyakit hati. Makanya obat hati ada berapa? 5 obat hati. Teruskan, mangga. Baca
Yang kedua, yang Ketiga, pula dengan Dengan- orang soleh. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjangan. lah luar biasa ya, pada bisa nyanyi ya. Semangat Bu, semangat Pak. Nih semangat sama otaknya sambil mengingat lirik tadi. Ya itu, Aduh, lagi. kita harus mengingat lagi kembali ya. Ya ibu-ibu, ingat-ingat obat hati itu ada 5. Di antaranya tadi sering berkumpul dan sebagainya. Artinya apa? Artinya penyakit yang ada dalam diri kita termasuk tamani ataupun berharap nikmat itu hilang dari orang lain ataupun beralih kepada diri kita, itu disebutnya hasud. Hasud sudah ada ya beberapa abad ataupun di dunia ini ketika Qabil dan Habil. Ini sifat yang sudah ada di zaman Nabi Adam alaihissalam. Artinya kita sebagai umat muslim harus senantiasa mensucikan hati kita dari sifat-sifat penyakit hati. Di antaranya adalah sifat hasud. Nah, ini hasud, jangan sampai. Mereka sudah dianugerahi oleh Allah masing-masing. Kita diberi nikmat, yang penting kita bersyukur. Kita menjadi qanaah supaya kita terhindar dari sifat hasud. Sebagian ba'dul hukama, sebagian ulama ahli hikmah telah berkata, barang siapa yang qanaah, barang siapa yang merasa cukup dalam hati kita, kita dikasih uang 10.000, alhamdulillah bersyukur. Kita dikasih sepeda, alhamdulillah. Kita dikasih istri 2, alhamdulillah. Hah? Astagfirullah, oh innalillah. Ya innalillah. Ya. Ya, langsung saja Bu, ya Bapak langsung semangat ya. Dua-dua. Nah itu yang perlu kita garis bawahi. Jadi apapun nikmat anugerah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita selaku umat manusia, semuanya sudah tergoreskan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ridho terhadap qada-qadarnya Allah, maka dalam dirinya akan merasa menerima apa adanya. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Zazen. Silakan, ada yang mau bertanya, Ibu? Ya, silakan langsung. Ibu namanya siapa, pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Ibu Nunung Wijaya dari Majelis Taklim Nurul Jannah Masjid Baitur Rahman, Wisma Jaya, Bekasi. Saya ingin bertanya, jika seandainya kita iri pada seseorang yang dekat dengan orang-orang yang soleh, apakah itu diperbolehkan? Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irinya sama orang yang dekat sama orang-orang soleh, boleh nggak nih? Ini dalam rangka ini kali Bu ya, perasaan ngelihat kesolehan orang gitu yang ngiri, masalah keimanan juga gitu. Mungkin boleh nggak sih gitu kira-kira Ustaz? Oke, terima kasih. Yang namanya kita berkumpul dengan orang-orang soleh, orang alim, tokoh agama, itu sangat-sangat penting, diperlukan untuk menjembatani kita mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang yang selalu bergaul dengan kiai, dengan ustadz, dengan kiai-kiai ulama-ulama. Ini ya tergantung kita nilai dari sisi mana dulu. Kalau nilainya hati kita itu berpikirannya negatif, berarti itu yang disebut dengan hasud. Ya, wah kita negatifnya, wah ini nih orang yang selalu dekat dengan orang-orang soleh, sering hadir di majelis taklim. Wah ini semoga besok mati. Ya, semoga besok musibah. Nah ini kan namanya perasaan negatif akan menghilangkan ya sifat nikmat. Dengki kali ya Ustadz ya? Iya. Perasaan dengki kali ya? Iya, dengkinya. Beda sama cemburu sama dengki ya. Kalau dengki itu lebih kayak perasaan negatif kali ya, gitu ya Ustadz gitu, ya? Betul. Gitu ya? Tapi kan nanti kalau yang positif, kita perasaan positif, waduh itu ada kiai-kiai, apa orang-orang ataupun ibu-ibu yang selalu hadir majelis, waduh saya juga pengen banget gitu. Nah ini kan merupakan sebuah motivasi ataupun hal yang teladan. Ini tidak masalah kalau perasaan positif. Jadi kalau misalnya ngelihat
ada orang dekat dengan orang soleh, kita ngerasa kayaknya aduh kayak saya pengen kayak dia deh. Terus kita juga ikut juga kayak begitu tanpa harus menjatuhkan dia, tanpa harus menjelekkan dia, ya itu boleh ya. Boleh. Gitu. Jadi kita memotivasi diri kita untuk juga bisa punya kebaikan seperti orang tersebut. Begitu ya Ustadz ya? Betul sekali. Gitu, baik. Alhamdulillah, gimana Ibu? Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Cuman jangan sampai kayak yang tadi disampaikan Ustadz ya. Ada orang beli kompor, kita yang panas ya. Ada orang beli kulkas baru, kita yang kedinginan ya Bu ya. Ya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya. Jangan cari-cari kesalahan orang lain, wala tajassasus, itu juga jangan makan bangke saudara kita. Jangan umbar aib saudara kita, walaupun dia ada tinggal sebelah kita. Apalagi suami nih. Suami jangan diceritain aibnya Bu, suami juga jangan curhat tentang aibnya istri sama orang lain. Betul apa betul? Betul ya, ini juga teguran buat saya juga, ngingetin diri saya juga dan kita semua. Baik, kita akan lanjutin lagi bahasan kita, akan lebih dalam lagi bahasannya setelah ini dengan ustazah kita ya. Khususnya buat ibu-ibu, saya juga pengen denger nih dari sudut pandang ulama khususnya perempuan ini ya. Bagaimana melihat cemburu ini sendiri, hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Surah Ar-Rum ayat ke-21, surah yang sering sekali kita dengar baik itu di acara pernikahan maupun acara kajian-kajian. Khususnya pada saat membahas tentang pernikahan. Dan tadi dibacakan dengan merdu sekali oleh Hafizah kita Keila. Dan sekarang sama-sama kita simak ya tausiah dari ustazah kita, Ustazah Nina Khairina dengan tema kisah cemburu Siti Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustazah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah, cemburu dan prasangka adalah dua hal yang hampir sama. Kenapa saya bilang hampir sama? Karena keluarnya dari tempat yang sama. Dari mana? Hati. Dari hati. Ya. Bedanya di mana? Bedanya cemburu itu didasari oleh cinta. Tetapi kalau prasangka didasari oleh sifat. Sifat baik maupun sifat buruk. Lalu sekarang di dalam rumah tangga itu boleh nggak kita cemburu? Bapak Ibu pernah cemburu?
Sering jangan-jangan. Mas David pernah cemburu? Pernah, ada yang diomongin, ada yang enggak. Marah nggak kalau cemburu? Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang Jadi cemburu itu ternyata sih boleh-boleh saja Pak Bu ya. Asalkan masih dalam batas wajar, normal. Ya. Karena cemburu itu merupakan salah satu tanda cinta, salah satu tanda cinta. Ya. Sebab ternyata Allah juga memiliki sifat cemburu. Karena tanda cintanya Allah. Allah cemburu kepada siapa sih Bu? Kepada hambanya. Hamba yang bagaimana yang dicemburui oleh Allah? Allah cemburu kepada hambanya yang lebih mementingkan urusan dunia dibandingkan dengan ketemu Allah. Allah cemburu kepada hambanya yang lebih memilih bermaksiat dibandingkan menjalankan perintah-perintahnya. Cemburu Allah Bu. Apalagi kita manusia. Jadi cemburu itu adalah bumbunya rumah tangga. Asalkan ujungnya nanti adalah keromantisan. Keharmonisan. Sayyidah Aisyah saja pernah cemburu kepada Rasulullah. Nah ini, kapan sih Sayyidah Aisyah ini cemburu kepada Rasulullah? Ketika Rasulullah menyebut-nyebut nama Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Istri Rasul yang pertama. Menyebut kebaikan-kebaikannya, menyebut kemuliaan-kemuliaannya. Cemburu Siti Aisyah. Allah. Sampai terungkap kata-kata, ya Rasulullah, apa sih yang engkau bisa lakukan lagi dengan Siti Khadijah? Kata Siti Aisyah, saking cemburunya. Bukankah Allah telah menggantinya dengan wanita yang lebih baik darinya? Allah. Kata saking cemburunya Siti Aisyah. Apa kata baginda Nabi? Demi Allah, Allah tidak pernah menggantinya. Maksudnya mengganti Siti Khadijah. Karena apa? Karena dia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Di saat yang lain semua orang mengingkariku. Allah. Dia adalah orang yang membenarkanku. Di saat orang yang lain semua mendustakan aku. Dia adalah orang yang melimpahkan hartanya untukku. Di saat orang lain semua menahan hartanya, tidak mau membantuku. Dan dialah yang memberikanku keturunan di mana istri-istriku yang lain tidak bisa memberikannya. Masya Allah. Itu Nabi bilang, marah nggak Nabi? Enggak. Hanya menasehati, menegur. Jadi bapak kalau istrinya cemburu, jangan marah-marah Pak. Ya, kalau marah-marah tembang ngamuk. Benar gak Bu? Tembang ngamuk istri Mas David kalau dicemburui, kalau dimarahin tuh dipeluk aja udah peluk selesai. Ya, dinasehati. Ya. Satu saat Nabi sedang berada di rumah Siti Aisyah. Ada beberapa sahabatnya juga yang sedang ada di sana. Ya. Kemudian datanglah orang suruhan membawa makanan buat Nabi ke rumah Siti Aisyah. Ternyata suruhan itu disuruh oleh siapa? Istri Nabi yang lain. Siapa? Sayyidah Zainab. Ya, Zainab binti Jahsh. Ketika Siti Aisyah tahu itu makanan dari Sayyidah Zainab. Allah. Cemburu lagi Siti Aisyah. Masya Allah ya Bu, perempuan ya. Rasanya ya. Cemburu lagi Siti Aisyah itu. Ditepis itu tangannya si pesuruh itu. Sampai jatuh itu makanan. Piringnya sebelah dua deh, pecah. Marah gak Nabi? Enggak Pak. Nabi gak marah. Nabi ambil itu piring yang pecah. Nabi rekatkan lagi sama kedua tangannya begini, dipegangin sama Nabi begini. Diambilin lagi itu makanan yang jatuhan tadi ke dalam piring, disuguhin sama Nabi ke para sahabat. Sambil dipegangin piringnya, sampai para sahabat selesai makan. Kata Nabi apa? Makan. Ibu kalian sedang cemburu kata Nabi. Masya Allah, gak marah. Jadi banyak sekali kisah-kisah kecemburuan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah yang berujung keromantisan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Kenapa? Karena Rasul faham sekali bahwa Siti Aisyah cemburu itu karena cintanya yang mendalam kepada baginda Rasul. Gitu, ya. Jadi kita juga demikian Bu.
jangan cemburunya tidak mendasar. Bapak juga demikian. Ya. Suaminya pulang kerja biasa jam 5. Ya. Jam 6 belum datang-datang. Mana nih? Jangan mampir melipir kemana-mana ini. Nah itu. Bukannya khawatir, malah curiga was-was prasangkanya kemana-mana. Nah itu. Nggak tahu suaminya diangkut angkotnya mogok. HP-nya lobet nggak bisa menghubungi. Iya kan? Nah itu. Pernah nggak digituin sama istri Pak? Nah, jawabnya takut-takut Bapak. Nah, takut Bapak jawabnya. Ibu-ibu juga jawab tadi, Iya. alasan. Alasan, iya ya. Lah sama istri juga jangan begitu ya. Jangan cemburu. Bapak juga jangan cemburu. Kalau ada istrinya yang kerja pulang telat, ya mudah-mudahan ada halangan. Mudah-mudahan istri saya selamat, gak berkurang sedikit apapun begitu. Ya dalam rumah tangga. Sekarang bagaimana caranya dalam rumah tangga itu supaya cemburu kita tidak berlebihan Bu. Ya Pak, tidak berlebihan. Gimana caranya? Caranya yang pertama adalah tambah ketakwaan kita kepada Allah. Rajin ngaji, ya. Kemudian datang ke majelis-majelis ilmu, sholatnya ditambah, ibadah-ibadah yang lain ditambah supaya apa? Hatinya terisi. Karena hanya dengan ketakwaan yang besarlah hati kita bisa terjaga dari prasangka-prasangka yang buruk. Yang kedua, caranya ingat tujuan pernikahan kita. Apa sih tujuan pernikahan tuh? Seperti yang dibaca oleh Ananda Kaila tadi. Surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Tuh kata Mas David tadi. Itu tujuannya litaskunu ilaiha. Sakinah. Apa sih artinya sakinah? Apa sih Bu? Ibu gak tahu artinya sakinah, tapi kalau lagi ngucapin orang habis nikahan, aduh samawa ya, sakinah mawadah warahmah, gak tahu artinya apa. Lah besok jangan ngucapin begitu Pak, ya. Gak jadi doa jadinya di sini ntar ya. Mudah-mudahan tentram ya, langgeng ya, Damai. cinta dan kasih sayang ya. Nah itu kan enak. Samawa gak tahu artinya gitu ya. Sakinah, jadi menikah itu untuk ketentraman, kenyamanan, ketenangan supaya timbul rasa cinta dan kasih sayang setiap saat. Ya. Bapak jangan suka Pak muji-muji istri orang lain di depan istri sendiri. Ya. Ibu juga begitu. Panggil, ya sini ya. Kenapa Bu? Masya Allah ya. Oh udah cakep Mas David ngomongnya udah Masya Allah pertama. Masya Allah ya Masya Allah. Kenapa? Itu suaminya si Linda, aduh ganteng banget ya. Udah mana putih, mana rumahnya kayak istana, mobilnya mewah. Coba kamu kayak gitu ya. Kelar Bu, kelar udah begitu mah. Ya, jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai membanding-bandingkan suami kita dengan suaminya orang lain. Dan yang ketiga, cara supaya cemburu kita tidak berlebihan adalah jadilah kita istri-istri yang solihah. Dan jadilah bapak suami-suami yang soleh. Apa sih cirinya suami yang soleh? 1, suami yang soleh adalah suami yang bisa menafkahi keluarganya dari jalan rizki yang halal. Supaya apa? Supaya berkah rumah tangganya. Ya. Berkah. Yang kedua, suami yang soleh itu adalah suami yang selalu bekerja keras tanpa kenal mengeluh. Gak pernah berkeluh kesah. Ada gak suaminya yang bilang di rumah, aduh saya capek nih kerja mulu tiap hari, lembur mulu tiap hari. Kamu sih banyak permintaannya, jadi lembur terus saya tiap hari. Ada gak yang begitu? Bapaknya yang nyaut. Yang nyaut bapaknya. Ya. Berarti suaminya belum soleh itu. Ya. Nyesel deh ngomong ada tadi. Nyesel deh ngomong ya. Suami yang soleh gak pernah berkeluh kesah kata Bu Baiti. Suami saya emang bukan Pak Soleh Bu Sadah. Gitu. Suami saya namanya Pak Ahmad. Gitu. Bukan suaminya Pak Soleh. Jadi jangan sampai berkeluh kesah. Harus semangat. Yang terakhir ciri suami yang soleh itu adalah yang bisa mendidik istri. Pak, tugas Bapak mendidik istri. Mendidik anak-anak.
ke jalan agama. Supaya mereka bisa hidup di dunia ini sesuai dengan tuntunan agama. Tuh tugasnya, supaya menjadi suami yang soleh. Istri jadilah istri solihah. Apa sih cirinya istri solihah? Ada 3. Kata Nabi, man tasurruka idza absorta, istri yang selalu menyenangkan hati suami. Ya Allah. Ya, dipandang senang suaminya. Diajak ngobrol menyenangkan hati suaminya. Ya Allah. Pulang kerja capek-capek dikasih senyum senang hati suaminya. Ya salam. Jangan cemberut mulu Bu. Ya. Ini masih tanggal muda nih ya. Ntar begitu udah lewat tengah bulan aja cemberut aja. Gimana mau menyenangkan hati? Kalau kita berusaha menyenangkan hati suami, pikiran kita ini dipenuhi oleh rasa bagaimana caranya kita membahagiakan suami. Jauh dari prasangka buruk, jauh dari cemburu. Ya. Yang kedua, watuti'uka idza amarta. Yang taat kalau diperintahkan yang baik oleh suami. Makanya suami didik istri Pak. Jadi istrinya nurut, patuh pada hal-hal yang baik. Yang terakhir adalah istri yang solihah adalah istri yang selalu menjaga kehormatan dirinya, menjaga harga dirinya, menjaga hartanya dan anak-anaknya ketika suaminya tidak ada di rumah. Jadi kalau suaminya lagi pergi Bu, gak usah masukin laki-laki ke rumah ya. Takut timbul fitnah. Kecuali di rumah lagi banyak orang, nah itu gak ada fitnah. Silakan. Jadi kalau kita sudah menjalankan hal ini, kita sudah tambah ketakwaan, kita sudah ingat tujuan pernikahan, kita sudah menjadi istri solehah dan suami yang soleh. Insya Allah itu akan menghindarkan kita dari cemburu yang berlebihan, yang tidak proporsional, yang tidak berujung pada penambahan keromantisan dan keharmonisan rumah tangga kita. Nah kalau kita sudah bisa menjalankan itu semua, insya Allah rumah tangga kita selamat dan kita sampai pada tujuan hidup kita bahagia di dunia, selamat di akhirat. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Silakan ada yang mau bertanya. Oh Bapak silakan Pak. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beri Suryana, Bu Ustazah dari DKM Baitur Rahman, Wisma Jaya, Bekasi. Izin bertanya Bu Ustazah, sejauh mana Islam memperbolehkan kita dalam mencintai seseorang? Terima kasih Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa tadi? Beri Suryana. Bapak Beri Suryana. Bapak istrinya yang mana? Lagi ada acara Oh Bu nggak ada. Ustazah. Baru saya mau nanya, Bapak cinta sama istrinya sebesar apa sih gitu? Alhamdulillah belum nambah Bu Ustazah. Susah saya jawabnya kalau begini nih. Aduh ya. Kalau Orang udah ditanya urusan seberapa begini ya, besar cintanya belum nambah. Iya belum nambah. Gimana coba ya? Jadi ada perkataannya Imam Ali yang saya ingat. Kata Imam Ali begini. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bagidoka yaumamma. Wa abghid bagidoka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Yang lulusan pesantren mah tahu ini artinya. Iya. Jadi kata Imam Ali, cintailah kekasihmu. Orang yang kau cintai, cintailah sekedarnya. Jangan berlebih-lebihan. Jangan cinta mati. Kalau cinta mati dia mati ikut mati. Ya enggak? Yeah. Nah itu. Ya. Karena apa? Bisa jadi nanti satu saat orang yang kau cintai itu berubah jadi orang yang kau benci. Begitu pula sebaliknya. Kalau kamu punya musuh atau orang yang kamu enggak suka. Jangan benci banget. Sekedarnya saja. Bisa jadi nanti satu saat orang yang kamu benci itu jadi kekasih kamu. Ya Allah. Jadi orang yang kau cintai. Kan sering dengar ya kisah-kisah cinlok ya. Tadinya benci, oh jadi cinta. Iya. Makanya kalau benci sekedarnya. Kalau cinta sekedarnya. Supaya jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah dan dan Rasulnya. Gitu Bapak. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Saya Sama-sama. juga gitu Ustazah. Iya, Kalau sama gimana? istri saya bilang, kamu gak usah cinta sama saya, gak usah 100%. Oh Masya Allah. Terus Cukup di berapa 20%. persen? 80-nya?
80 buat Allah. Ah, iya, Masya Allah. Ya Rabbi. Ya, Idealis sekali. Bener Bu, bener. Karena nanti kita akan kecewa sama yang kita cintai. Betul, bener, betul, karena ya. Allah akan menguji kita dengan kita cintai. Iya. Ya mudah-mudahan doain saya Insya Allah. istiqomah ya Bu ya. Amin, Jadi kan lama, amin. kalau 20 nanti nambah jadi 25 ya. Masih ada naiknya Ustazah. Tambah terus. ya. Nambah terus, baik. Persen. Alhamdulillah, makasih banyak Ustazah Ya, ilmunya. sama-sama. Baik, dan juga pemirsa, ini masih banyak hal yang sebenarnya bisa kita bahas ya. Tentang masalah hubungan suami dan istri. Ini apalagi tadi kalau kita ngelihat dari surah An-Nisa ayat 21 Ustazah. Arum, ya Afwan. Surat Ahrum ayat 21, untung diingetin ya yang baca ya. Arum 21 ini kan diingetin bahwa seorang suami itu sebenarnya bahwa dalam pernikahan itu untuk bisa merasa tentram dan damai. Mana yang lebih penting perannya? Apakah peran istri atau peran suami? Seringkali Ustazah nggak jarang ya suami yang nyalain istri. Kamu nggak sholat nih, kamu nggak ini, aduh dong ada anak nggak sholat istri disalahin. Padahal maaf lakinya juga kagak sholat di rumah. Iya Bu ya? Loh langsung geleng. Jadi gimana Ustazah Pak kayak gitu? Silakan Ustazah dijawab dulu sebelum kita pindah segmen. Ya, jadi sebetulnya karena akad nikah ini suatu perjanjian, maka ada konsekuensi yang timbul dari perjanjian ini. Yaitu apa? Adanya tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban. Hak itu adalah yang kita terima dan kewajiban adalah yang kita jalankan. Jadi kita jangan pengennya minta haknya aja, tapi kewajiban tidak dijalankan. Itulah makanya saya bilang bahwa calon-calon suami dan calon-calon istri pantaskan diri kita dulu masing-masing untuk menjadi wanita soleh dan laki-laki yang wanita yang solihah dan laki-laki yang soleh. Supaya apa? Itu tadi bisa menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan agama. Karena itu yang paling penting. Maka pilih dulu yang akhlaknya baik, agamanya baik. Baik calon istri maupun calon suami. Nah kalau misalnya udah terlanjur nikah suaminya misalnya maaf ya Pak ya, kita ngomongin suami ya Pak. Karena imam di dalam rumah tangga. Suaminya misalnya belum sering datang ke pengajian tapi istrinya udah rutin, ibaratnya istrinya udah mulai membenahi diri, suaminya belum. Apa yang harus dilakukan ibu supaya suaminya bisa jadi imam yang baik dalam rumah tangganya? Kan dalam rumah tangga itu kan kita tidak hidup sendiri Mas David. Kita kan berdua. Jadi berkomunikasi lah. Masa ya udah punya suami kita mah sendiri aja. Emang masuk surga maunya sendirian aja. Iya. Nah, nggak mau ketemu lagi sama suami kita. Ya mau dong. Makanya harus berkomunikasi. Harus betul-betul ayo ya kita datang ke pengajian. Itu loh ada pengajian masjid. Dia kan khusus bapak-bapak, ayo datang. Ibu-ibu udah ikut pengajian, bapaknya belum. Ajak. Sambil diajak, sambil difatehahin. Sambil diajak, sambil baca fatihah. Kenapa? Karena doa kita untuk suami kita, begitu pula doa suami untuk istri, itu nyambung terus sampai liang lahat. Allah. Nggak ada putusnya. Dan cepet koneknya. Ya, cepet koneknya itu. Wifi-nya luas jaringannya itu ya. Kuat, kenceng. Jadi kalau kita doain cepet nyambungnya. Tapi kalau misalnya memang Mas David kita sudah berusaha terus ya. Untuk mengajak, doa udah, ini udah. Terus suaminya memang tidak bisa lagi diapa-apain gitu ya. Memang bawaan orok begitu Bu. Ya. Ada ya? Ada bawaan orok begitu, males ya kan? Males menuntut ilmu. Ya, artinya kita sudah tidak berdosa lagi. Tapi kalau kita belum mengajak sama sekali, kita masih berdosa. Hidup di samping kita kan suami kita. Yang hidup di samping bapak, istri bapak. Apalagi tugasnya bapak sebetulnya untuk mendidik istri. Bukan tugas istri mendidik suami. Betul. Tapi tugasnya suami mendidik istri. Maka cari suami yang soleh. Kalau udah kadung, ini kan ibu udah kadung ini, iya kan? Iya, udah kadung iya. Udah kadung ya, aduh suami saya udah kayak begini bentuknya gitu ya. Nah gimana ini? Itu tadi berkomunikasi. Komunikasinya suami istri itu jangan marah-marah. Iya. Harus persuasif, sayang-sayangan. Baik. Ngaji dong yang. Iya. Masa aku doang yang ngaji? Aku kan pengen ketemu kamu ntar di surga. Iya, lagi langsung kelepek-kelepek gitu.
Jangan dimarahin, dimarahin malah tambah nggak mau ngaji bapaknya. Iya kan? Iya. Pergunakanlah perasaan halus kita sebagai perempuan untuk mengajak suami kita. Apalagi sambil dipijitin ya Bu ya. Nah, itu. Waduh. Pijitnya plus-plus lagi. Plus tidur betul. Iya. Makasih banyak Iya, Ustazah. sama-sama. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih semuanya. Yang paling penting ada dalam rumah tangga memang imamnya itu laki-laki. Pantaskan diri kita jadi suami ya. Insya Allah anak dan juga istri kita menjadi qurrata a'yun bagi kita. Dan kita bisa jadi imam yang baik bagi rumah tangga kita. Baik. Setelah ini kita akan membaca Quran ya. Dan kita akan mengaji bareng bersama dengan Kiai Munawir. Munawir Ngacir. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu, saya mau pantun, boleh? Boleh. Ke Indramayu lewat Kali Pasir. Kita ngaji yuk. Ayo. Sama Kiai Munawir ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Terusin Bu. Terusin Pak. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pemirsa insya Allah hidupnya nikmat, dapat syafaat dari Nabi Muhammad pada hari kiamat. Insya Allah selamat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan kehariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang di Masjid Baitur Rahman, mudah-mudahan rizkinya barokah. Amin. Anaknya dilamar Pak Lurah. Amin. Namanya Markona. Insya Allah matinya husnul khotimah. Alhamdulillah. Saya Munawir Ngacir tahadus minimah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa. Akhirnya kiram guru kita Profesor Dr. Kiai Haji David Ali. Alhamdulillah. Kita nggak berdua, Bang David. Ya. Insya Allah ditemani oleh cantik memang aku akui. Ya Allah. Kita sapa dulu ya. Namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini megang itunya di megang. Nah. Kedengeran suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. What's your name? Aan. Aan, what's your name? Aan. Aan. Namanya cuman ada kepanjangannya. Apa tuh? Ani. Nah, para pemirsa, mari kita bersama-sama kita bareng-bareng baca Quran. Ngacir nggak ngajarin ya? Ngaji bareng, Mbak. Kalau nggak cocok, kalau nggak pas berarti nanti ngajinya ada yang kurang, ya. Saya tidak merasa paling pandai, tidak merasa paling pinter, tapi ngaji bareng, Bang. Biar benar. Hidupnya nggak muter-muter. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita bareng-bareng kita membahas, tentunya akan dibacakan oleh Bu Aan. Silakan surah Ar-Rahman ayat 36 dan 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Yursalu alaikuma syuwadum min nari wa nuhasu fala tantasiran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa bacanya. Tapi memang namanya baru ya. Baru di TV ya. Nepes wajar ya. Sampai kagak nahan narik napas. Kagak sampai ya. Nah nanti kita bahas bareng-bareng ya. Insya Allah biar pemirsa juga ngikutin juga ya. Dari Sabang sampai Merauke. Yang ada di iNews TV. Ngaji bareng Munawir. Ngaji. Biar gampang ditanyain mungkar dan nakir. Masuk surga langsung Alhamdulillah. Nah iya kan begitu. Alhamdulillah. Tuh 2 3. Mama tuh 2 3. Mama. Nanti Bu Aan sama Bu Aus ya. Nanti di rumah suaminya ngomong mama begitu ya. Ntar disambut begitu. Iya. Ini mohon maaf kalau membaca Quran nggak pakai seni kan nggak enak. Ya nggak? Ya coba kalau membaca Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nggak? Ya kagak enak. Coba walham wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yursalu alaikuma syuwadhum min nari wa nuhas. Tuh 2 3. Yursalu alaikuma syuwadum min nari wa nuhas. Wa nuhasun fala tantasiran. Wa nuhasun fala tantasiran. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ada namanya ahkamur ra'i. Ahkamur ra'i itu kalau di dalam ilmu nahwu shorof itu bentuknya adalah bentuk idofah. Understand? Yes. Allah yes aja deh baru bercepat. Nah, ro di sini hukum ro itu terbagi menjadi tiga. Pertama yaitu tafkhim, yang kedua yang ketiga tafhim dan Oh sama bagaimana? Ya beda. Coba jelasin. Nah, kalau tafhim itu artinya tebal. Nah, tebal begini. Nah, kemudian alasannya kenapa? Apabila nih ro ketika diiringi oleh harokat fathah atau domah itu dibaca tafhim, dibaca tebal. Understand Bu Aan? Udah yes aja biar cepet ya. Nih kalau dibaca tebal, ini nggak boleh dibaca yur, nggak yur ya tebal. Rori ruror, rororor, ro itu tebal.
Tebel. Kemudian yang kedua yang dibaca tauriq artinya tip. Tip. Diiringi ini ro oleh harokat kasro. Nanti ada pengecualian. Ada pengecuali. Ada ro yang dibaca tipis akan tetapi bacanya imalah. Cuman ada satu menurut Imam Hafiz yaitu majre ha dibaca imalah tapi hakikinya adalah tarqiq. Kenapa? Kalau iya pemirsa ini kalau ya identik dengan kas ini paham apa enggak sih? Paham? Ya Allah. Khairat. 1, 2, 3. Nah itu sebenarnya dibaca tarqiq. Karena apa? Ya-nya itu mestinya kan identik dengan kasroh. Nah sebelum ya mati itu kan pakai fathah. Ya kan? Khair. Barang. Khair. Jangan pakai e. Nah sekarang Bu Aan coba. Iya, khair, iya. Ayo Bu. Khair. Lagi. Khair. 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 Nah, ini kadang-kadang kalau huruf apa namanya halak ya, halq di tenggorok, khair. Khair. Ini nggak boleh dibaca khoyu, nggak boleh. Khair. Ya, karena ya itu kan identik dengan harokat kasro. Paham? Paham? Ya Allah, kan di dalam kitab Tuhfatul Atfal itu dalam kaidahnya begini. Kadzaka ba'dal kasri haitsu kusirat. Ini paham apa enggak masa bodoh lah. Lagi mikir ini Ustadz. Ya Allah. Mikir. Ya iya. Ya. Makanya nih kalau yang dibaca tafhim itu diiringi oleh harokat fathah dan doma. Kalau diiringi oleh harokat kasroh itu baru dibaca namanya tauriq. Barang 1, 2, 3. Nah begitu. Jadi kalau azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu. Jangan Allahu Akbar. Lah. Ini bedanya bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Nah, kudu di sini harus mengerti tentang makronya, tentang bacaannya. Kalau jadi imam, kalau misalkan mau jadi imam, jangan sampai nggak satu makro. Makanya kalau Rasulullah baca apa suratannya yang pendek, betul? Karena kalau misalkan surah Al-Asr kan satu surat kan, Ini diplototin aja, ini belum bengong ya. Satu makro, karena apa? Mohon maaf. Kalau nggak satu makro kan belum satu tema. Paham nggak? Paham. Nih hati-hati makanya kalau jadi imam. Imam mau dia puyeng listrik belum bayar. Surat bolak-balik baik. Inna a'tainakal kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kausar. Dah repot. Ya. Saking makmumnya. Udah, ini keder apa imamnya? Innalillahi, innalillahi. Qul ya ayyuhal kafirun itu. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah itu badbut nggak kelar-kelar. Tuh. Itu dua ya. Pertama tafhim dan yang kedua tarqiq. Yang ketiga boleh dibaca tafhim, boleh dibaca tarqiq. Contohnya ini misalkan lafal Kenapa boleh dibaca tarqiq, boleh dibaca tafhim? Karena setelah ro bertemu dengan huruf isti'la. Ini huruf isti'la yaitu sudah tertera yaitu hurufnya ada 7. Nah, mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan saya tidak menggurui. Saya ngaji bareng, Mbak. Barang mudah-mudahan esok bisa berjumpa lah di lain kesempatan. Makanya kalau ngundang ntar lewat Bang David sama saya ya. Insya Allah. Terima kasih Bu Aan.
ke Mak Lampir lewat Kampung Melayu. Cakep. Munawir, I love you. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita dan mengingat lagi ya pada saat kita membaca ayat suci Al-Quran, ya mungkin ada huruf, cara bacanya yang mungkin kita lupa, ya diingatkan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan memperbaiki bacaan Quran kita. Saya akan lanjut lagi, setelah ini kita akan berdoa bersama, tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, izinkan kami untuk menjadi senantiasa taat kepadamu. Berikan kami hati untuk senantiasa beribadah dan patuh taat kepada perintahmu. Ya Allah, jadikan keluarga kami, anak istri kami, suami juga, jadikan ya Allah orang-orang yang senantiasa berperilaku baik kepada keluarga dan senantiasa menjadikan dirinya penolong bagi kami untuk menuju arahmu. Ya Allah, hilangkan keburukan dalam rumah tangga kami. Jadikan hati kami senantiasa memberikan kepercayaan kepada pasangan kami. Ya Allah, jauhkan penyakit-penyakit hati yang akan menghancurkan jiwa raga kami. Ya Allah, berikanlah kami ketenangan dalam rumah tangga, ketentraman dalam rumah tangga, kasih sayang dalam rumah tangga, dan jauhkan kami dari sifat-sifat buruk dalam rumah tangga. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan berkah, dan mudah-mudahan kau berikan husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karimu ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita belajar banyak tentang bagaimana kita bisa menata hati kita, khususnya kecintaan kita terhadap pasangan kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, termasuk juga kepada saudara kita. Bahwa cinta yang paling sempurna adalah kecintaan kepada Allah. Hati kita hanya untuk Allah. Yang lain itu istri, anak, semuanya adalah titipan dan kadang-kala menjadi ujian bagi kita. Karena itu senantiasa kita jaga hati kita isi hati kita dengan senantiasa mengingat Allah sebagai salah satu wujud keimanan kita kepada Allah. Dan dasarkan setiap pernikahan itu semata-mata karena Allah. Lillahi ta'ala. Saya David Ali kundur diri, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi